Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review saham ITMG ya, khususnya potensi pembagian dividennya, kira-kira berapa untuk dividennya, terus kemudian ada resikonya apa yang harus kita persiapkan ya. Jadi kita menimbang nanti antara profit di saham ITMG ini khususnya dari dividen dibandingkan dengan risikonya ya. Untuk dividen ITMG ini ya, kalau kita lihat sekilas itu kan biasanya dibagi bulan April dan November ya. Bulan April 2022 kemarin itu 3.000, kemudian bulan Novembernya 4.000. Sebelumnya di November 2021 itu 1.200 ya. Kalau kita lihat historinya itu dari November ke April tahun depannya itu selalu naik ya teman-teman. Ini dari 1.200 ke 3.000 itu naik 2 kali lipat lebih. Jadi kemungkinan untuk dividen April 2023 ini bisa lebih dari 4.000 ya. Kita lihat aja IPS-nya itu sekarang sudah tembus 16.000 ya teman-teman. 16.000 sudah dibagikan 4.128, jadi masih ada uang sekitar 12 ribuan ya. Kalau 12 ribu itu dibagi, ambil aja lah 70% ya. 70% dari 12 ribu sudah sekitar berapa itu? 12 ribu kali 7, hampir 9 ribuan ya. Coba kita hitung ya, 12.000 kali 70%, 8.400 ya. Jadi berpotensi ya, kalau DPR-nya 70% itu bisa sampai 8 ribuan ya, hampir 2 kali lipatnya ya. Kalau 8.000 dibandingkan 35.500 ini jadi berapa ya? Dibanding 35.500, 23%. Jadi potensi dividennya itu sekitar 23% ya teman-teman ya, sekitar 8 ribuan ya. Jadi apakah ini worth it? Ya worth it lah kalau dalam kondisi seperti ini dengan harga sahamnya pun juga sudah turun ya. Ini ITMG ini 35.000, ini turun berapa ini? Ini dari harga tertingginya seminggu yang lalu 36.500, 1000 poin. Kalau 1 bulan sudah dari 38.000 ya, sudah turun 3 ribuan. 3 bulan 43.000, jadi ini sudah turun banyak banget nih saham ITMG ini. Sempat tertinggi di 45.000 ya. PER-nya 2,2, PBV-nya 1,35 ya. PBV-nya sudah 1,35 ya, karena harga fundamentalnya sekitar kalau nggak salah 28 ribuan ya. Kalau 3 tahun ini juga naik, saham ITMG ini naik. 5 tahun juga masih naik walaupun fluktuatif ya. Ini saham ITMG termasuk saham yang dijaga ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini resikonya lebih kecil ya. Nah, ini kaitannya lagi nanti dengan harga komoditas ya. Harga komoditas batu bara ini kan turun ya. Saat ini turun ya. Harga batu bara, coba kita lihat. Ini udah turun di bawah 250 ya teman-teman. Nah, ini dari harga 360 di akhir Januari, sekarang awal Februari itu di 247 ya, turun banyak ini ya.
Jadi kalau memang kita lihat dari harga batu bara, ini memang turun ya, harga batu baranya turun. Jadi potensi labanya untuk saham-saham batu bara itu untuk tahun 2023 juga turun dibandingkan dengan 2022. Tapi walaupun turun masih di atas 200-an lah ya, masih di atas $200 itu masih profitnya masih tebel nih ya. Kalau kita lihat ini ya, beritanya apa ini? Harga batu bara terus jatuh hingga di level $240 per ton. Nah, ini beda dengan harga-harga sebelumnya ya. Ini hampir sama dengan tahun 2022 awal ya, Februari ya. Hampir sama ya. Nah, ini nanti kedepannya kita tidak tahu ya kondisi dunia bagaimana ya, misalnya kayak perang Ukraina Rusia, terus kemudian pasokan batu bara dari Australia, kemudian permintaan China meningkat apa enggak. Ini memang harga komoditas itu sangat fluktuatif ya teman-teman. Jadi teman-teman memang harus ada mempertimbangkan risikonya ya. Untuk saham-saham ITMG, PTBA, Adaro ini memang sangat sensitif terhadap harga komoditas. Tapi kalau kita lihat potensi harga batu bara itu masih turun itu mungkin masih di atas 200 ya, $200 per ton. Jadi profitnya masih lumayan lah. Dan lagi untuk dividen final itu kan berdasarkan kinerja tahun 2022 ya. Jadi dividennya itu jelas ya, lebih jelas lah, lebih pasti. Tetapi harga batu baranya memang itu resikonya ya. Jadi memang kalau kita mau ambil dividennya ITMG ya lebih baik sudah mulai nyicil beli mulai sekarang ya. Di harga-harga sekarang ini sudah mulai kita cicil beli. Nanti mendekati bulan pembagian dividen ya sekitar April, itu kita bisa jual atau malah kita pertahankan ya. Saat pembagian dividen itu harus kita lihat ya harga komoditas batu bara bagaimana. Kalau harga komoditas batu baranya bagus ya kita pertahankan. Tapi kalau nggak bagus ya udah sell aja. Biasanya ARB ya. Kalau ARB itu ya udah dijual aja, di bawah kan kita dapat dividen sekitar 20%. Tapi ARB-nya 6% kan masih lumayan ya. Masih untung lah. Itu kalau dividennya 70% ya, DPR-nya 70%. Kalau kemarin kan baru 25% ya ini. Secara profit ini kan ITMG ini masih bagus ya nih teman-teman. Profitnya itu 13 triliun ya sampai dengan kuartal ketiga ya. Masih 13 triliun, jadi kedepannya masih bisa naik lagi ya. Apalagi kalau DPR-nya 90%, waduh besar banget ini. Ya, tapi itu resiko ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan, semuanya ada resikonya ya, harus benar-benar dipertimbangkan. Silahkan beli sesuai dengan analisa kalian ya. Karena ya kalau profit maupun rugi itu yang nanggungan kalian sendiri ya. Oke, itu dulu ya untuk review saham ITMG ini. Silahkan beli dengan secara bertahap atau nanti kalau misalnya turun di supportnya di 34.800-an ya teman-teman, itu ITMG itu udah bisa buy ya. Biasanya dia mantul di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.